Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh tampaknya memiliki persamaan nasib miris yang hampir mirip. Ya, meskipun sebelumnya Nikita Mirzani kerap mencaci Fadel Bajideh, bahkan diketahui menjadi pelapor terhadap Fadel Bajideh atas kasus dugaan pelecehan dan aborsi hingga Fadel Bajideh resmi ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kini, nasib tersebut pun juga menghampiri Nikita Mirzani. Di mana diketahui saat ini Nikita Mirzani resmi menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan dari Reza Gladys. Tidak hanya berstatus sama, nyatanya terdapat beberapa kesamaan lain, seperti penangguhan penahanan yang diajukan dan ditolak, hingga ancaman hukuman pidana berat yang kini menanti keduanya. Dan untuk mengetahui sederet persamaan yang ada, maka inilah 5 persamaan nasib miris Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh yang kini sama-sama dipenjara. Versi Cumi Top 5. Fadel Bajideh resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pelecehan dan aborsi atas laporan Nikita Mirzani, tepatnya pada 13 Februari 2025 lalu. Diketahui Fadel Bajideh langsung ditetapkan menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Penetapan VA sebagai tersangka pasti melewati tahap-tahap ya. Jadi tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat ausausah kepada saudara VA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian VA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang. Ya, dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat tentunya. Lanjut penetapan saksi ke tersangka ya. Pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30 kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krimum Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Sikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada. Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti, ya dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya yaitu visum. Bak dianggap menyusul Fadel Bajideh, Nikita Mirzani yang menjadi pelapor terhadap Fadel Bajideh dalam kasus putri sulungnya, Laura. Nikita Mirzani juga kini berstatus sama seperti Fadel Bajideh. Usai ia ditetapkan menjadi tersangka oleh Direktorat Reserse Polda Metro Jaya pada 20 Februari 2025 lalu, buntut laporan dari Reza Gladys. Dalam hal ini, Nikita Mirzani diketahui terjerat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Benar, ya penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Saat resmi mengenakan baju orange dan ditetapkan menjadi tersangka, Fadel Bajideh menjadi sorotan usai dirinya tampak cengengesan ketika Humas Polres Metro Jakarta Selatan merilis penetapan tersangka atas dirinya. Ya, gestur senyum-senyum yang diberikan oleh Fadel Bajideh itu sontak menuai beragam reaksi dari netizen.
Iya dari Fadel Bu, sepatah dua patah. Itu senyumannya mengandung banyak makna tuh Bu, mungkin. Artinya dari Fadel sendiri Fadel udah begini, berarti Fadel sudah. Hampir mirip dengan Fadel Bajideh, usai resmi mengenakan baju orange dan ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani juga tampak memberikan gestur yang mencolok. Di mana diketahui saat keluar dari gedung Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani tampak mengibaskan rambutnya serta memberikan senyuman lebar kepada awak media. Ke dalam. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya, oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Ya. Maaf ya. Awas. Awas, hei. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Sesuai kemauan. Dalam kasus dugaan pernikahan dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, Fadel Bajideh diketahui ditahan selama 20 hari pertama. Dan update terkini, masa penahanan Fadel Bajideh diperpanjang menjadi 40 hari ke depan. Perpanjangan tersebut dilakukan karena proses pemberkasan yang dilakukan masih berlangsung. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan atau dan atas kursi tidak sesuai ketentuan. Ya, untuk sementara ini kita sudah menetapkan surat penahanan, ya, sudah diterbitkan 20 hari ke depan. Ya Mbak ya, izin. Nah, itu yang dilakukan karena memang mengumpulkan semua, menjadikan berkas, melengkapi berkas. Sama seperti Fadel Bajideh, Nikita Mirzani dalam kasus buntut laporan Reza Gledis juga ditahan selama 20 hari ke depan. Dan saat ini, Nikita Mirzani telah menjalani masa tahanan lebih dari 1 minggu. Entahlah, lagi-lagi bernasib sama dengan Fadel Bajideh atau tidak, yang masa penahanannya ditambah selama 40 hari. Saat ini semua pihak masih menantikan hasil pemberkasan dari pihak Polda Metro Jaya. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, dan untuk 20 hari ke depan kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Keluarga Fadel Bajideh diketahui mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam permohonan tersebut, ayah Fadel Bajideh, yakni Umar Bajideh lah yang menjadi penjaminnya. Namun, karena kasus yang menjerat Fadel Bajideh masuk dalam kategori berat, penangguhan penahanan tersebut pun diketahui ditolak oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ya betul. Jadi saya tegaskan ya, kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Kita lihat Pak Kapolres, kalau pra-peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Sama seperti Fadel Bajideh, dalam kasus hukum yang tengah menjeratnya, pihak Nikita Mirzani juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dan diketahui, putri sulung Nikita lah yang menjadi penjaminnya.
Namun lagi-lagi bernasib sama seperti Fadel Bajideh, penangguhan penahanan Nikita Mirzani juga diketahui ditolak lantaran Laura, sang penjamin, masih berusia di bawah umur. Dalam kasus laporan Nikita Mirzani, Fadel Bajideh diketahui terancam hukuman pidana berat, yakni minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Mata dua mata dari Fadel. Ancaman paling singkat 5 tahun, paling tinggi 15 tahun. Begitupun Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Nikita Mirzani juga terancam hukuman pidana berat, yakni maksimal 20 tahun penjara. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.